Pemerintah telah menetapkan pandemi coronavirus disease 2019 atau COVID-19 sebagai bencana non-alam. Sejak diumumkannya kasus konfirmasi pertama pada Maret 2020, dalam rentang waktu 1 bulan, seluruh provinsi telah melaporkan kasus konfirmasi. Penyebaran COVID-19 tidak hanya terjadi di daerah khusus ibu kota Jakarta dan kota padat penduduk lainnya, namun telah menyebar hingga ke pedesaan di daerah terpencil. Sampai dengan 27 Desember 2020, sebanyak 706.837 kasus konfirmasi COVID-19 telah dilaporkan di Indonesia dan tercatat 20.994 orang meninggal. Pandemi COVID-19 memberi tantangan besar dalam upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat Indonesia dan berdampak terhadap sistem kesehatan Indonesia yang terlihat dari penurunan kinerja pada beberapa program kesehatan. Hal ini disebabkan prioritas pada penanggulangan pandemi COVID-19 serta adanya kekhawatiran masyarakat dan petugas terhadap penularan COVID-19. Di beberapa wilayah, situasi pandemi COVID-19 bahkan berdampak pada penutupan sementara dan atau penundaan layanan kesehatan khususnya di posyandu dan puskesmas. Pandemi COVID-19 juga memberi dampak besar perekonomian, yaitu yang pertama, membuat daya beli masyarakat yang merupakan penopang perekonomian sebesar 60% jatuh cukup dalam. Hal ini dibuktikan dengan data dari BPJS yang mencatatkan bahwa asumsi rumah tangga turun dari 5,02% pada kuartal 1 tahun 2019 menjadi 2,84% pada kuartal 1 tahun 2020 ini. Yang kedua, menimbulkan adanya ketidakpastian yang berkepanjangan pada dunia usaha, sehingga investasi ikut melemah dan berimplikasi pada terhentinya usaha. Dan yang ketiga, seluruh dunia mengalami pelemahan ekonomi sehingga menyebabkan harga komoditas turun dan ekspor Indonesia ke beberapa negara juga terhenti. Selain itu, pandemi COVID-19 yang melanda dunia juga memberikan dampak yang terlihat nyata dalam berbagai sektor, diantaranya sektor sosial, pariwisata, dan pendidikan. Sementara itu, tingkat kerentanan masyarakat semakin meningkat yang disebabkan kurangnya kesadaran masyarakat terhadap penerapan protokol kesehatan seperti memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak minimal 1-2 meter. Tanpa intervensi kesehatan masyarakat yang cepat dan tepat, diperkirakan sebanyak 2,5 juta kasus COVID-19 akan memerlukan perawatan di rumah sakit di Indonesia dengan angka kematian yang diperkirakan mencapai 250.000 kematian. Oleh karena itu, perlu segera dilakukan intervensi tidak hanya dari sisi penerapan protokol kesehatan, namun juga diperlukan intervensi lain yang efektif untuk memutuskan mata rantai penularan penyakit, yaitu melalui upaya vaksinasi. Upaya telah dilakukan oleh berbagai negara, termasuk Indonesia, untuk mengembangkan vaksin yang ideal untuk pencegahan infeksi SARS-CoV-2 dengan berbagai platform, yaitu vaksin inactivated virus vaksin, vaksin virus yang dilamakan atau live attenuated, vaksin vektor virus, vaksin asal nukleat, vaksin seperti virus atau virus live active, dan vaksin cell subunit protein. Vaksinasi COVID-19 bertujuan untuk mengurangi transmisi penularan COVID-19, menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat COVID-19, mencapai kekebalan kelompok di masyarakat atau herd immunity, dan melindungi masyarakat dari COVID-19 agar tetap produktif secara sosial dan ekonomi. Kekebalan kelompok hanya dapat terbentuk apabila cakupan vaksinasi tinggi dan merata di seluruh wilayah. Upaya pencegahan melalui pemberian program vaksinasi bisa dinilai dari sisi ekonomi akan jauh lebih hemat biaya apabila dibandingkan upaya pengobatan. Pelayanan vaksinasi COVID-19 dilaksanakan dengan tetap menerapkan protokol kesehatan, yaitu dengan menerapkan upaya pencegahan dan
dan menjaga jarak aman 1,5 km. Selain pada masa pandemi COVID-19, Dinas Kesehatan Provinsi, Dinas Kesehatan Kabupaten, Kota, dan Puskesmas harus melakukan pengaturan kepada pemangku kebijakan setempat, serta berkoordinasi dengan lintas sosial dan lintas sektoral terkait, termasuk organisasi profesi, organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan, tokoh masyarakat, dan seluruh komponen masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan pelayanan vaksinasi COVID-19. Petugas kesehatan diharapkan dapat melakukan upaya komunikasi, informasi, dan edukasi atau KIE kepada masyarakat, serta memantau status vaksinasi setiap sasaran yang ada di wilayah terjajah untuk memastikan setiap sasaran mendapatkan vaksinasi COVID-19 lengkap sesuai dengan yang dianjurkan. Untuk itu dibutuhkan petunjuk teknis memberikan acuan bagi pelaksanaan vaksinasi COVID-19. Petunjuk teknis ini memberikan acuan bagi pelaksanaan vaksinasi COVID-19 yang meliputi perencanaan, kebutuhan sasaran, pendanaan, distribusi, serta manajemen vaksin dan logistik lainnya. Pelaksanaan pelayanan, kerjasama, pencatatan dan pelaporan, strategi komunikasi, pemantauan dan penanggulangan kejadian ikutan pasca vaksinasi COVID-19, serta monitoring dan evaluasi. Bagaimana petunjuk teknis dalam memberikan acuan bagi pelaksanaan vaksinasi COVID-19 itu? Anda bisa saksikan di video saya yang berikutnya mengenai petunjuk teknis dalam memberikan pelaksanaan vaksinasi COVID-19. Terima kasih sudah mengikuti. Jangan lupa like dan subscribe.